Dahulu kala, saat tanah Jawa masih diselimuti kabut misteri dan diperintah oleh dewa-dewi, hiduplah seorang raja raksasa yang kejam bernama Dewata Cengkar. Ia berkuasa di kerajaan Medan Kamulan dengan tangan besi. Kegemarannya yang paling mengerikan adalah memakan daging manusia. Setiap hari, rakyatnya hidup dalam ketakutan, menunggu giliran siapa yang akan menjadi santapan sang raja. Penderitaan dan tangisan menjadi lagu pengiring kehidupan di Medan Kamulan. Para patih dan punggawa kerajaan tak berdaya, siapapun yang berani menentang, nyawalah taruhannya. Di tengah keputusasaan itu, muncullah seorang pemuda bijaksana dan sakti dari negeri seberang, namanya Aji Saka. Ia berkelana bersama dua abdinya yang setia, Dora dan Sembada, mendengar kabar tentang kekejaman Dewata Cengkar. Hati Aji Saka tergerak. Ia bertekad untuk menghentikan tirani sang raja raksasa dan membebaskan rakyat Medan Kamulan dari penderitaan. Dengan langkah mantap, Aji Saka berangkat menuju istana, membawa harapan baru bagi tanah Jawa. Sesampainya di istana, Aji Saka dengan berani menghadap Dewata Cengkar. Ia menawarkan dirinya untuk menjadi santapan sang raja. Namun, ia mengajukan satu syarat yang aneh. Ia meminta sebidang tanah seluas ikat kepala yang ia kenakan. Dewata Cengkar, yang meremehkan permintaan itu, tertawa terbahak-bahak dan langsung menyetujuinya. Ia berpikir, seberapa luaskah tanah yang bisa ditutupi oleh selembar kain ikat kepala? Di hadapan seluruh rakyat dan punggawa kerajaan, Aji Saka mulai membentangkan ikat kepalanya. Ajaib, ikat kepala itu terus memanjang dan melebar, seolah tak ada habisnya. Kain itu menutupi desa, menutupi hutan, gunung, hingga seluruh wilayah kerajaan Medan Kamulan. Dewata Cengkar yang serakah terus berjalan mundur saat kain itu terus meluas, hingga tanpa sadar, ia sudah berada di tepi jurang di pantai selatan. Dengan satu sentakan terakhir, Aji Saka mengibaskan ikat kepalanya, membuat sang raja raksasa terlempar ke tengah lautan. Seketika, wujudnya berubah menjadi buaya putih, penguasa Laut Selatan. Rakyat pun bersorak gembira. Setelah berhasil mengalahkan Dewata Cengkar, Aji Saka dinobatkan menjadi Raja Medan Kamulan. Ia memerintah dengan adil dan bijaksana, membawa kemakmuran bagi rakyatnya. Namun, di tengah kebahagiaannya, Aji Saka teringat akan sesuatu. Sebelum berangkat ke Medan Kamulan, ia menitipkan pusaka saktinya, sebilah keris, kepada abdinya yang bernama Sembada di Pulau Majeti. Ia berpesan, jangan serahkan keris ini kepada siapapun, kecuali aku sendiri yang datang mengambilnya. Aji Saka kemudian mengutus abdinya yang lain, Dora, untuk mengambil keris pusaka itu. Kepada Dora, Aji Saka juga berpesan agar ia tidak kembali tanpa membawa keris tersebut. Maka, berangkatlah Dora menuju Pulau Majeti. Sesampainya di sana, Dora bertemu Sembada dan menyampaikan pesan sang raja. Namun, Sembada teringat sumpahnya. Ia tidak akan menyerahkan keris itu kepada siapapun selain Aji Saka sendiri. Dora pun bersikeras karena ia juga memegang teguh perintah tuannya. Keduanya adalah abdi yang sama-sama setia dan teguh pada janji mereka. Karena tak ada yang mau mengalah, terjadilah pertarungan sengit antara dua sahabat itu. Mereka bertarung dengan segenap kekuatan, karena bagi mereka, sumpah dan perintah seorang raja adalah kehormatan yang harus dijaga sampai mati. Pertarungan itu begitu dahsyat, hingga akhirnya, keduanya gugur bersama. Mereka tewas demi membalas sumpah dan kesetiaan mereka pada Aji Saka. Berita duka itu sampai ke telinga Aji Saka. Hatinya hancur lebur. Ia merasa sangat bersalah atas tragedi yang menimpa dua abdi setianya. Kesalahpahaman karena perintahnya sendiri telah merenggut nyawa orang-orang yang paling ia percaya. Untuk mengenang kesetiaan dan pengorbanan Dora dan Sembada, Aji Saka menciptakan sebuah aksara, sebuah rangkaian huruf yang menceritakan kisah tragis mereka. Aksara itu berbunyi, Hanacaraka, yang berarti ada utusan. Data Sawala, yang berarti saling berselisih. Padhajayanya, yang berarti sama-sama kuat dan sakti. Dan Magabathanga, yang berarti sama-sama menjadi mayat. Rangkaian aksara inilah yang kemudian kita kenal sebagai aksara Jawa atau Hanacaraka, sebuah warisan budaya yang lahir dari kisah kepahlawanan, kesetiaan, dan sebuah tragedi yang memilukan. Legenda Aji Saka tidak hanya menjadi cerita tentang asal-usul aksara, tetapi juga pengingat abadi tentang pentingnya komunikasi, kebijaksanaan, dan arti sebuah kesetiaan. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa ikuti kami untuk kisah-kisah legendaris lainnya dari Nusantara. Sampai jumpa.